Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Senang sekali rasanya saya Beki Chandra bisa hadir lagi di layar televisi Anda dalam acara Stetoskop. Dan malam hari ini tentunya kita akan membahas berbagai macam isu tentang kesehatan yang tentunya akan bermanfaat bagi keluarga Anda. Baik pemirsa, Anda mungkin pernah menjumpai ada berbagai macam kasus atau fenomena bayi lahir tidak sesuai dengan yang sudah diperkirakan. Kadang lahir lebih awal, kadang lahir lebih lama dari apa yang sudah diperkirakan. Tentunya hal-hal semacam ini akan menyisakan berbagai macam permasalahan yang tentunya berkaitan dengan kesehatan sang bayi tersebut. Nah, malam hari ini Stetoskop akan membahas sebuah tema yang sangat menarik untuk Anda berkaitan dengan perawatan bayi dengan berat badan lahir rendah. Baik, di studio Dama TV sudah hadir dua narasumber yang akan bersama-sama kita nanti membahas tentang perawatan bayi dengan berat badan lahir rendah. Di sini di sebelah kanan saya sudah hadir ada Ibu Herawati Mansur MPD MPSI. Selamat malam Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Baik Ibu ya, baik. Dan di sebelah Ibu Herawati ada Ibu Asmoro Ningrum SST. Ya, selamat malam Mas. Selamat ya. malam. Kabarnya baik juga Ibu ya? Alhamdulillah. Baik. Juga. Saya juga baik Ibu. Karena kalau melihat orang-orang dari kesehatan itu adanya sehat terus. Amin. Baik, pemirsa, nanti kita akan berbincang tentunya dengan kedua narasumber ini mengenai perawatan bayi dengan berat badan lahir rendah. Di sini juga sudah ada alat peraga. Tentunya nanti kita akan memperagakan sesuatu. Ya, akan memperagakan sesuatu. Baik, saya langsung saja menuju ke tema yang akan kita bahas, ya ini perawatan bayi dengan berat badan lahir rendah. Ke Ibu Herawati dulu nih. Perawatan bayi dengan berat badan lahir rendah. Yang saya tanyakan pertama, bayi dengan lahir rendah ini apa Ibu? Ya, jadi yang dimaksud dengan bayi yang dilahirkan dengan berat badan lahir rendah itu adalah bayi yang lahir dilihat dari berat badannya dulu kurang dari 2.500. Baik. Tapi kalau secara medis itu pembagiannya macam-macam. Tapi kita ambil aja rata-rata kurang dari 2.500 kalau dilihat dari berat badannya. Baik. Kalau dilihat dari usia kehamilannya, usia yang dilahirkan kurang dari 37 minggu. Baik, kurang 27 minggu dan 37 minggu. itu kalau dari usia kehamilannya, kalau dari berat badannya 2.500 gram. Ya, Baik. betul sekali. Kalau dari tingkat keparahan berat badannya itu masih dikategorikan lagi apa tidak Ibu? Misalnya terlalu rendah berat badannya, ada yang sedang atau yang bagaimana? Ada pembagiannya lagi? Ya, jadi untuk pembagian berat badan ada di situ. Kalau misalnya yang sangat rendah, kalau berat badannya kurang dari 1.500 gram. Baik, ini resikonya juga berbeda kalau... Berbeda sekali antara yang kurang dari 1.500 gram dengan yang di atas 1.500 gram itu akan berbeda sekali. Baik. Kalau penyebabnya apa sih Bu? Kalau bayi dengan lahir berat badan rendah semacam ini, yang menyebabkan bayi tersebut lahir dengan berat badan rendah, mungkin ke Bu Boro. Banyak sekali ya yang menjadi faktor risiko untuk penyebab bayi mengapa berat badan lahirnya rendah ya. Baik. Antara lain mungkin pada waktu kehamilan ibunya itu asupan gizinya kurang. Ya, Baik. sehingga dimungkinkan juga nanti pertumbuhan janinnya pasti akan terhambat atau kita menyebutkan IUGR itu, intrauterine growth retardation. Kemudian yang berikutnya ada juga dari faktor plasentannya mungkin, atau mungkin juga ibunya pada waktu kehamilan mengalami infeksi sehingga bayi itu lahir sebelum waktunya. Oke. Dan juga mungkin karena ada kelainan pada rahim ibu, ataupun mungkin pada waktu kehamilan ibunya mengalami trauma sehingga bayi itu lahir kurang dari waktu yang sudah ditentukan atau waktu normalnya, dan juga mempengaruhi berat badan sang bayi itu tersebut. Pastinya. Baik, kalau dari sisi resikonya Ibu, saya sekarang menuju sisi resiko. Kalau lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram dan waktu yang ditentukan atau waktu normal, itu resikonya apa saja secara umum? Yang secara umum yang mungkin bisa terjadi antara lain yaitu asfiksia, kita menyebutkannya seperti yaitu kegagalan bernafas sesaat pada saat bayi itu dilahirkan atau beberapa menit setelah bayi itu dilahirkan. Kemudian yang berikutnya mungkin juga ada potensial yang lain yaitu terjadi hipotermi atau mungkin suhu tubuhnya kurang dari 36 derajat, 36,5 derajat Celcius. Ya, itu yang sering terjadi. Sering terjadi pada bayi dengan berat badan lahir rendah. Baik. Ke Ibu Herawati,
Nah, Bu, kalau masyarakat biasanya lebih cenderung mengenal istilah lahir prematur. Sama nggak dengan lahir prematur, Bu? Jadi memang masyarakat umumnya hanya mengatakan, anak saya lahir prematur begitu iya. ya. Artinya kalau di dunia medis ada istilah dua kategori, yang bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, ada yang disebut dengan prematur, itu kurang dari 37 minggu, ada yang disebut dengan dismatur. Usia kehamilannya lebih bulan tetapi bayi lahir beratnya kurang dari 2.500. Tapi secara umum pasti akan dikatakan prematur gitu. Tapi kalau dari usia kehamilan, prematur itu kurang dari 37 minggu, yang dismatur lebih dari 30. dari 40. Kan usia kehamilan kan 38 sampai 40 minggu yang normal itu. Jadi itu yang kalau awam memang prematur aja mengatakan iya. Berarti ada dua istilah, prematur itu kurang, kalau dismatur itu lebih. Tetapi berat badannya sama-sama kurang dari 2.500. Baik, dan ini juga memiliki resiko yang sama juga berarti terhadap sang bayi. Resiko yang lebih parah itu adalah kalau kehamilan kurang dari 37 minggu karena semua organ-organ tubuhnya belum matang. Baik. Gitu. Tapi kalau yang lebih itu semua organnya matang tapi terlalu matang. Terlalu matang. Ya, tanda-tandanya pun juga berbeda gitu, Mas. Baik. Nah, kalau tadi ada resiko satu, gagal bernafas dan lain sebagainya. Salah satu penyebabnya adalah kurang matangnya organ-organ di dalam tubuh. Sering terjadi kasus macam ini, Bu? Kalau kasus yang gagal nafas memang sering, Mas, terjadi pada bayi dengan prematuritas murni ya, kami menyebutkannya seperti itu, dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Sehingga perlu mungkin kalau ada pada ibu hamil dengan tanda-tanda persalinan kurang dari 37 minggu, mungkin kami biasanya menyarankan segera menuju ke tempat persalinan yang lebih komprehensif ya dalam hal ini, ya, seperti rumah sakit, karena agar mendapatkan penanganan lebih lanjut terhadap bayi yang dilahirkannya karena kurang bulan itu tadi. Baik, kalau pendeteksian lebih awal itu apakah bisa dilakukan secara medis, misalnya pergi ke dokter untuk memeriksakan, wah ternyata ini ada tanda-tanda akan lahir lebih awal dengan berat badan kurang, bisakah dilakukan check up semacam itu, Bu Boro? Kalau di kehamilan kita biasanya melakukan standarnya yaitu kehamilan ya, pemeriksaan kehamilan antenatal care itu pasti ada standarnya. Tetapi karena ini kejadiannya kan kadang kita tidak bisa memprediksikan. Tiba-tiba terjadi. Iya, karena banyak terjadi faktor resiko yang tadi kita sudah sebutkan tadi, gitu. Sehingga ya kita mulai pada saat kehamilannya itu, sehingga perlu ibunya kontrol yang rutin. Dan kalau ada sewaktu kejadian misalkan tanda-tanda persalinan sebelum waktunya, ya segera dirujuk untuk mendapatkan penanganan yang lebih lanjut di rumah sakit. Baik. Bisa saya tambahkan ya, Mas ya? Bagaimana, untuk mendeteksi bisa sebetulnya kalau kan normalnya ibu hamil itu terjadi peningkatan berat badan selama periode kehamilan 9 sampai dengan 13,5 kilogram. Kalau dilihat dipantau terus dia antenatal care-nya yang seperti dikatakan Bu Oro tadi rutin, kita bisa lihat ini kok kenaikan berat badannya tidak sesuai dengan usia kehamilan. Itu bisa diprediksi bahwa kemungkinan besar bayi yang dilahirkan mengalami berat badan kurang dari normal gitu. Kemudian bisa, atau mungkin ketika kehamilan ibu sudah mengalami penyakit infeksi sehingga bisa diprediksi ke sana. Jadi oleh karena itu yang lebih penting di sini adalah memang pemeriksaan kehamilan secara teratur minimal 4 kali dalam satu periode kehamilan minimal. Lebih dari 4 kali itu semakin bagus. Baik, tentunya semakin bagus. Pemirsa, ini adalah salah satu cara juga untuk cek up apakah bayinya nanti lahir normal atau tidak normal, begitu, semacam itu. Baik, Ibu, kalau kita tahu banyak kasus terjadi semacam ini, tentunya ini menjadi satu kekhawatiran bagi masyarakat juga. Waduh, nanti kalau lahir gimana cara mengatasinya? Nah, secara umum ini bagaimana, Bu, kalau misalnya ada lahir bayi dengan berat badan kurang? Ya, jadi tadi sudah dikatakan oleh Bu Woro bahwa banyak masalah, salah satunya pernafasan. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pengaturan suhu tubuh. Jadi bayi yang mengalami lahir prematur atau kita istilahkan berat badan lahir rendah itu kemungkinan resiko mengalami hipotermi tadi, suhu tubuh kurang dari normal. Oleh karena itu yang sangat penting pemenuhan asupan nutrisinya melalui ASI, kemudian kehangatan harus tetap dijaga, kebutuhan istirahatnya harus tetap terpenuhi. Itu yang tidak kalah pentingnya gitu. Jadi kalau bayi suhunya kurang dari 36,5 derajat Celcius itu beresiko untuk ke arah kematian nantinya. Baik. Ini berarti
pada intinya meskipun dengan berat badan yang rendah itu masih bisa dirawat di rumah, tidak harus di rumah sakit yang harus ditabung dan lain sebagainya itu. Semacam itu, Bu. Untuk awal-awal kalau dia berat badannya masih kurang dari 2000, dia wajib di rumah sakit. Di rumah sakit dulu. Di rumah sakit untuk dilakukan di inkubator istilahnya. Tapi nanti setelah 2000 ke atas boleh pulang dengan yang sekarang yang lagi tren itu adalah perawatan metode kangguru. Ada metode kangguru. Ya, baik. Ini kalau metode kangguru berarti ibu harus pura-pura seperti kangguru, semacam itu. Bagaimana Bu Woro? Asumsinya mungkin seperti itu ya, karena seperti kita melihat kalau kangguru itu kan ada kantongnya ya, di mana anaknya terlindung di sana. Sama halnya seperti nanti bayi baru lahir yang dengan berat badan rendah, tadi sudah disampaikan Bu Hera, ada cara untuk perawatan metode kangguru. Itu adalah usaha untuk mempertahankan suhu tubuhnya agar tetap stabil. Dengan cara ya bayi diletakkan dekat dengan ibunya, jadi skin to skin kontak ya, dalam hal ini antara bayi dengan ibu langsung kontak langsung, kemudian nanti akan ada istilahnya yang seperti kantongnya nanti untuk menyangga bayi itu agar tetap melekat pada ibunya. Jadi ada melekat pada ibu, mendapatkan kehangatan dari ibu terus. Ibu dari terus. Untuk mencegah kekurangan atau hipotermi tadi, Bu ya. Baik. Itu biasanya kalau bahaya bayi sampai suhu berapa terendah kalau misalnya mencapai bahaya? Suhu tubuh normal bayi itu kan 36,5 derajat Celcius sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Artinya kalau kurang dari 36,5 itu sudah beresiko. Sudah beresiko, ya, baik. Betul. Nanti kita lanjutkan lagi tentang bagaimana cara pemberian ASI dan lain sebagainya, termasuk tadi metode kangguru. Bagaimana nanti ada simulasinya juga Ibu ya. Betul. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tentunya nanti akan meneruskan dengan berbagai macam perbincangan yang lebih menarik. Tentunya masih di Dharma TV bersama saya Becky Chandra. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Stetoskop Dharma TV bersama saya Becky Chandra dan Ibu Woro dan juga Bu Herawati tentunya di sini. Baik, tadi kita sudah berbincang terakhir tentang metode kangguru. Nah, kalau pemirsa tadi mungkin pertama punya asumsi bahwa seolah-olah ibunya itu harus menjadi kangguru, itu memang benar. Jadi ada kantong dan sang bayi harus melekat terus pada sang bunda, semacam itu. Baik, tadi ada istilah metode kangguru ini untuk mempertahankan suhu badan sang bayi. Nah, ini lebih detailnya semacam apa? Harus apa yang dilakukan oleh sang bunda, Ibu? Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Yang dilakukan oleh ibunya ya tentunya berusaha memposisikan bayinya ya, berada pada dada ibu. Kemudian nanti bayinya akan disangga dengan kantong ataupun mungkin selindang kalau ibunya tidak punya kantong, sehingga bayinya akan menempel terus di dada dan perut ibu. Dan itu adalah upaya untuk istilahnya tukar suhu antara ibu dengan bayinya, begitu ya, sehingga kalau bayinya kedinginan itu ibunya pasti akan memproduksi panas sehingga bisa menghangatkan bayinya itu. Seberapa sering ini dilakukan ke bayi? Seberapa seringnya ya, setiap hari ya Mas ya, sehingga bisa dilakukan pada ibu ini karena bayi baru lahir dengan berat badan rendah itu butuh kehangatan, memang butuh suhu yang cukup optimal untuk bisa bertumbuh, bisa berkembang dengan baik. Dan dengan kata lain ini harus sesering mungkin begitu ya Bu Herawati ya? Jadi artinya perawatan metode kangguru ini bisa dilaksanakan kapanpun. Kapanpun sambil ibu melaksanakan tugas sehari-hari di rumah boleh dilakukan. Kemudian selain ibu, sebetulnya metode kangguru ini juga hostnya, orangnya itu tidak harus ibu. Kalau ibunya misalnya tidak bisa digantikan oleh ayah. Posisi jadi ibunya bisa digantikan oleh ayah, atau kalau ayahnya kerja bisa digantikan oleh nenek. Jadi siapapun bisa memposisikan dirinya sebagai pengganti ibu. Tujuannya adalah untuk menstabilkan suhu tubuh bayi. Kalau untuk ASINya sendiri, bayi dengan berat badan kurang, itu apakah ada pemberian ASI khusus atau semacam apa Ibu Herawati? Prinsipnya pemberian ASI antara bayi yang lahir normal dengan bayi yang lahir berat badan lahir rendah itu tidak ada perbedaan yang signifikan ya, yang bermakna. Artinya setiap saat bayi menginginkan harus diberi minum. Hanya permasalahannya pada bayi yang lahir berat badan rendah ini memiliki refleks menghisap yang lemah.
kadang-kadang, sehingga dia memiliki refleks hisap yang lemah sehingga asupannya menjadi kurang. Oleh karena itu lebih sering dibandingkan dengan anak-anak yang lahir normal. Baik, gitu. jadi frekuensi dari ibunya juga harus sering-sering menyusui bayinya. Betul, baik, ya. kalau misalkan pakai susu lain tidak direkomendasikan Ibu ya? Selama dari ASI mencukupi itu akan lebih sempurna kalau hanya ASI saja Mas. Kecuali kalau memang ASI dari ibu tidak mencukupi maka boleh ditambahkan dengan susu tambahan asalkan itu seizin dari dokter. Baik, gitu. baik. Pada dasarnya sebenarnya juga tidak ada perbedaan pemberian ASI terhadap bayi normal dengan bayi yang berat badannya kurang semacam itu. Cuman frekuensinya saja ditambah karena daya hisapnya juga lebih rendah daripada bayi normal begitu Ibu ya. Baik, mungkin pemirsa di rumah juga saat ini mengalami suatu kondisi semacam ini, bayinya kurang berat badannya. Jadi salah satu yang harus dilakukan adalah poinnya lebih sering-sering meningkatkan frekuensi menyusui dari sang bunda untuk sang bayinya, semacam itu. Kalau misalnya Bu, ini dari sang bunda sendiri karena seorang pekerja jadi harus meninggalkan sang buah hati, itu bagaimana untuk proses penyusuannya dan lain sebagainya? Daycare-nya semacam apa? Ibu Woro mungkin. Untuk ibu yang bekerja bisa disiasati dengan memompa dan memerah air susunya. Ya, karena air susu itu bisa tahan di ruangan sekitar 6 sampai dengan 8 jam. Baik. Sehingga masih bisa disusukan kepada bayi. Tetapi mungkin lebih baik tidak memakai dot tetapi dengan sendok sehingga bayi itu tetap terlatih bagaimana untuk bisa menyusu nanti pada saat ibunya datang ke puting susunya. Baik, ya, baik. Sehingga biasanya ibunya sebelum bekerja memerah susunya, kemudian ditampung, disimpan nanti untuk diberikan pada bayinya apabila dia waktunya menyusu. Baik, untuk masalah kanggurunya tadi bisa dioperkan ke orang lain ya Ibu ya. Untuk susunya tapi tetap untuk susu ibu tadi dipompa dulu. Habis itu untuk selama persediaan sehari itu nanti dipakai sendok untuk minumnya. Lebih baik pakai sendok. Lebih baik pakai sendok. Baik. Ini kalau misalnya di rumah masih biasa menggunakan yang biasa disebut empeng ya, empeng. Kalau orang Jawa biasanya menyebutnya empeng. Jadi bisa dipakai sendok aja, lebih baik, lebih direkomendasikan semacam itu. Baik, Ibu kalau misalnya anak dengan kondisi berat badan lahir kurang, itu apakah punya resiko, misalnya resiko retardasi mental atau semacamnya? Ada nggak resiko semacam itu Ibu? Tadi sudah kita katakan faktor penyebabnya salah satunya adalah asupan nutrisi ibu ketika hamil kurang. Nah, kalau asupan nutrisi kurang, maka pertumbuhan dan perkembangannya juga akan terhambat. Baik. Akan tetapi jangan lupa ketika kurangnya kan di dalam kandungan. Setelah lahir itu perlu distimulasi. Asupan nutrisinya ditambah ketika dia sudah lahir, kemudian adanya stimulasi dari orang tua, rangsangan-rangsangan dengan mengajak bermain, mendengarkan musik, kemudian memberi rangsangan-rangsangan, itu akan terpacu. Jadi ada istilahnya pacu tumbuh. Gitu. Jadi bisa dikejar kekurangan ketika dalam kondisi kehamilan, bisa dikejar di luar setelah bayi ini dilahirkan. Jadi yang sangat penting di sini memang adalah asupan nutrisi setelah lahir, kemudian stimulasi untuk tumbuh kembangnya juga perlu diperhatikan. Ini saya juga tadi agak bertanya-tanya karena pada sesi stetoskop yang lalu itu ada kasus tunagrahita juga dalam kondisi bayi kurang nutrisi dan lain sebagainya, infeksi dan lain sebagainya, itu kan lahir dengan kondisi tunagrahita. Nah kalau ini kan lahir dengan berat badan yang rendah, makanya tadi saya tanyakan apakah ada hubungannya nanti tiba-tiba terjadi retardasi mental atau tunagrahita juga. Ternyata masih bisa distimulasi Bu ya? Asalkan begini nanti, riwayat persalinannya juga harus dilihat Mas. Jadi kalau dia riwayat persalinannya dengan menggunakan inkubator dalam jangka waktu lama, penggunaan oksigen dalam jangka waktu lama, itu juga akan berpengaruh terhadap perkembangan selanjutnya gitu. Jadi dampak-dampak itu juga yang akan berakibat apakah anak ini akan mengalami keterlambatan perkembangan atau tidak gitu. Baik. Untuk nutrisinya, kalau tadi cuma ASI saja atau harus ada tambahan-tambahan yang lain? Karena memang kondisi dalam kandungan dia kekurangan nutrisi sebelumnya. Cuma ASI saja atau ada tambahan lain mungkin Ibu Woro? Tadi sudah disampaikan lebih baik menggunakan ASI, air susu ibu, karena sebaik-baik makanan untuk bayi ya memang ASI dari ibunya. Dari ibunya sendiri tidak perlu mengkonsumsi vitamin-vitamin tertentu? Kalau mengkonsumsi makanan tetap, yaitu ya maksudnya tetap dengan gizi yang seimbang sehingga nanti ASI yang dihasilkannya pun juga nutrisinya mencukupi untuk bayi itu. Baik.
Kalau saya pengen bertanya, apa yang harus diperhatikan ketika ibu atau sang bunda menyusui sang bayi? Hal-hal yang harus diperhatikan, Ibu. Yang harus diperhatikan ya jelas yang pertama tetap kita menjaga kebersihan ya. Usahakan sebelum menyusui bayi ibu cuci tangan dulu, kemudian persiapkan keadaan payudaranya bersih ya dengan membersihkan dengan lap yang sudah dibasahi dengan air hangat begitu. Kemudian setelah itu baru kita siap untuk menyusukan kepada bayinya. Baik, tentunya karena bayi lahir dengan kondisi kurang berat badannya ini lebih rentan daripada bayi-bayi yang lain. Jadi mulai dari higienitas dan lain sebagainya itu memang harus dijaga, Ibu ya. Baik, baik. Ini juga menjadi salah satu tips yang menarik juga buat ibu-ibu di rumah yang saat ini bukan hanya bayinya mengalami kekurangan berat badan, tapi yang normal pun juga harus memperhatikan mulai dari kebersihan, kemudian cara dan lain sebagainya. Tentunya nanti akan berpengaruh terhadap perkembangan si bayi itu, semacam itu. Baik, Ibu, kalau misalnya si bayi ini tidak diberikan asupan sebagaimana mestinya yang sudah direkomendasikan mulai dari ASI dan lain sebagainya, dengan kondisi bayi kurang berat badannya, apakah nanti akan berpengaruh jangka panjangnya terhadap si anak, Ibu? Kembali lagi, nutrisi itu kan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Otomatis kalau pemenuhan ASI-nya tidak cukup, tidak sesuai, maka pertumbuhan berat badannya juga akan semakin lambat. Gitu. Kemudian juga dengan perkembangan yang seharusnya anak ini tercukupi dari ASI, stimulasinya, maka pada usia misalnya 4 bulan mereka belum bisa tengkurap, atau pada usia 8 bulan belum bisa duduk. Gitu. Jadi tetap akan terjadi hambatan di dalam tumbuh kembang bayi itu tadi. Baik. Untuk waktu istirahat bayi itu sendiri, bagaimana pembagian waktunya, Bu Woro mungkin? Kalau istirahat bayi dengan berat badan lahir rendah ini, kalau prematur itu memang cukup lama, butuh waktu yang lama untuk istirahat, tetapi periodenya sangat pendek sekali. Dalam hal ini mudah sekali dia terbangun dibandingkan dengan bayi yang cukup bulan, sehingga untuk bisa mengurangi periode yang terlalu pendek itu dia terbangun, mungkin bisa ditata penataan pencahayaannya di ruangan, ya diberikan lampu yang redup sehingga dia merasa tetap nyaman untuk tidurnya, sehingga kecukupan daripada waktu istirahat itu terpenuhi. Baik. Kalau rata-rata membutuhkan waktu istirahat berapa jam kalau dalam waktu sehari? Rata-rata, Ibu? Rata-ratanya ya sekitar 10 sampai dengan 12 jam dia tidur. Ya. Kemudian di aktivitas yang lainnya dia pasti akan untuk aktivitas seperti minum, kemudian dia pun juga butuh aktivitas untuk kebutuhan yang lain, misalkan PAK ataupun BAB pasti akan mengganggu waktu istirahatnya, seperti itu. Baik, baik. Baik, Ibu, nanti kita lanjutkan lagi tentang perawatannya yang lebih detail lagi tentunya. Pemirsa juga pasti masih sangat penasaran bagaimana perawatannya lebih detail untuk bayi-bayi dengan kondisi semacam ini. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, masih di Stetoskop bersama saya Becky Chandra. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kita di Stetoskop Dama TV. Tentunya masih membahas topik yang sangat luar biasa. Di sini kita membahas tentang bayi yang lahir dengan kondisi berat badan kurang. Baik, tadi kita terakhir berbincang mengenai waktu istirahat sang bayi. Nah, Ibu Woro tadi berbicara bahwa bayi yang dalam kondisi kurang berat badannya memiliki intensitas istirahat yang lebih banyak daripada bayi normal. Nah, kalau untuk istirahatnya sendiri tidur sampai 12 jam, Ibu ya tadi ya, selama sehari ya, Ibu ya? Selama kurang lebih segitu. Mungkin diralat karena mungkin saya salah ya untuk menyampaikannya 10 sampai 12 jam ya tadi ya. Sebenarnya butuh waktu lebih lamanya sekitar 16 sampai dengan 18 jam. Lebih lama lagi ternyata. Iya. 16 sampai dengan 18 jam yang dibutuhkan dia untuk bisa beristirahat. Iya. Kalau untuk istirahatnya sendiri berarti kan tidur, Ibu ya? Iya. Tidur. Nah, untuk posisi tidur yang cocok dengan anak kondisi semacam ini semacam apa, Ibu? Untuk anak ini lebih cocok untuk tidur terlentang ya dibandingkan dengan tidur terlungkup. Karena kalau tidur terlungkup itu banyak sekali mungkin kejadian ya kalau ibunya tidak mengawasi sehingga dimungkinkan akan terjadi kematian yang mendadak. Mungkin bisa karena bayinya kan belum bisa, istilahnya dia masih belum bisa
bernafas dengan yang baik ya. Dalam hal ini dia belum bisa memposisikan dirinya untuk bisa mencari, istilahnya mencari tempat mencari posisi yang baik yang untuk nyaman dia. baik. Jadi harus kalau dengan bayi dengan prematur itu harus ada pengawasan dari orang tua, terutama pada waktu istirahat. Upayakan bayi itu dalam posisi terlentang sehingga posisi hidungnya itu tidak tertutupi oleh apapun. Baik oleh selimut ataupun bantal seperti itu. Jadi harus diperhatikan juga environment di sekitar bayi itu juga, Ibu ya. Ada terlungkup atau tengkurap. Nah, tengkurap ini yang berbahaya karena nanti bisa mengganggu aliran pernafasan semacam itu. Kalau kasusnya sampai sejauh ini seperti apa, Bu Herawati, untuk kematian bayi-bayi karena kesalahan semacam ini? Sebetulnya kasus kematian bayi dengan BPLR ini tidak melihat kesalahan apapun itu tinggi sekarang. Jadi resiko kematian pada bayi dengan lahir berat badan lahir rendah itu tinggi sekali. Oleh karena itu penanganan awal di sini memang amat sangat penting. Ada satu kejadian walaupun dia lahir tidak berat badan lahir normal, berat badannya normal, dia tidak rendah gitu ya, normal, karena dia kurang memperhatikan suhu tubuh, kurang memperhatikan lingkungan, ya bisa meninggal juga gitu. Iya, jadi semua bayi baru lahir semua beresiko, tapi karena bayi ini tadi organ-organ tubuhnya belum sempurna, maka lebih beresiko dibandingkan dengan bayi-bayi yang lahir normal. Baik, ini juga masih menyisakan permasalahan meskipun bayi sudah dirawat. Namun kadang ada kasus juga ada yang terkena katarak, ketulian dan lain sebagainya. Itu kenapa bisa terjadi semacam itu, Bu Herawati? Bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari normal ini yang beresiko biasanya akan dilakukan perawatan dalam inkubator, akan mendapatkan perawatan bantuan alat nafas. Nah, kalau hal ini dilakukan dalam jangka waktu lama akan berpengaruh terhadap organ mata, terhadap organ pendengaran. Maka salah satunya kalau pada mata bisa terkena katarak, yang satunya bisa terkena ketulian. Jadi memang penuh beresiko, semakin lama dia dirawat di rumah sakit, semakin resikonya semakin tinggi kalau menggunakan alat-alat bantu seperti itu. Ternyata juga tidak disarankan juga terlalu lama berada pada inkubator. Ya, tapi lihat kondisi bayinya lagi. Kalau memang sangat dibutuhkan, ya resiko itu tidak bisa dihindarkan. Baik. Selalu ada resiko. Ya, betul. Namun untuk yang lebih baiknya tadi disarankan ada sebuah metode, yaitu metode kangguru. Ya. Nah, tadi kita mau mempraktekkan bagaimana metode kangguru tersebut untuk bisa diimitasi dengan ibu-ibu yang ada di rumah. Biar pemirsa ini gampang juga nanti bagaimana caranya melakukan metode kangguru. Baik. Ini sebelum dipraktekkan, Ibu, hal-hal yang perlu diperhatikan dulu dari ibu dan bayi itu apa saja ketika melakukan metode kangguru ini? Kalau dari ibunya yang kita perhatikan adalah kesiapan daripada seorang ibu untuk dilakukan metode kangguru. Kemudian kemampuannya, ya kesibukan ibunya. Kalau ibunya nanti bekerja bisa digantikan hostnya, bisa ayahnya atau neneknya. Kemudian kalau dari bayi dilihat kondisinya. Kalau memang dokter sudah memperbolehkan bayi pulang, maka metode kangguru bisa dilaksanakan. Sekarang rumah sakit sudah menerapkan sebelum bayi ini dibawa pulang, ibu sudah diajarkan untuk menggunakan metode kangguru. Jadi sudah kayaknya sudah bukan hal yang asing lagi gitu ya, sudah biasa dilakukan di rumah sakit yang ada. Baik. Itu untuk ibunya tadi ya, apa yang harus dilakukan untuk ibu. Baik, kalau begitu langsung saja praktek dulu nih, Bu. Saya juga pengen tahu, saya belum pernah, Bu, soalnya, Bu. Baik, ini sudah ada peralatannya di sini, pemirsa. Ada bayi, tapi ini bukan bayi sungguhan. Dan di sini ada peralatan apa, Bu, ini, Bu? Itu ada kantong kangguru, Mas. Baik. Kemudian di sini ada baju. Jadi nanti walaupun dia pakai kantong kangguru ini, ibunya tetap bisa menggunakan baju. Jadi artinya nanti peralatan metode kangguru ini ibunya tidak pakai baju dulu. Jadi diletakkan, tadi kan Bu Woro mengatakan skin to skin, sehingga di sini ibunya tanpa baju, baru nanti setelah digunakan kantong kangguru ibunya pakai baju ini. Gitu ya, kita langsung praktekkan aja ya. Jadi di sini memang bayinya tidak pakai baju, kita buka bajunya. Hanya yang digunakan adalah pakai popok saja. Popoknya saja, ya. Baik, yang ditinggalkan popoknya saja. Ya, popoknya aja. Baik. Gurita juga sebetulnya sudah tidak boleh dipakai. Kalau tali pusat sudah lepas, gurita ini harus dilepas. Dilepas saja, baik. Karena nanti kalau dia pakai gurita, maka bayinya ketika menyusu akan sering muntah.
karena begitu. perutnya tertekan oleh gurita. Jadi ini tidak diperkenankan setelah tali pusat lepas. Baik. Gitu ya Mas. Iya, jadi dilepas semua ini Bu ya. Ya, ini yang kita pakai hanya pakai popok saja. Kalau tidak pakai popok, nanti kalau ngompol kemana-mana, kantongnya jadi basah gitu. Jadi pakai popok, pakai sarung tangan, sarung kaki tetap dipakai. Baik. Ya, karena tetap menjaga kehangatan itu ya Mas. Nah, ini sudah dilepas semua. Sudah. Cuma pakai Sekarang popok. ini ada yang disebut dengan kantong kangguru. Ini yang sudah siap pakai. Oh, begitu. Iya, kalau memang ibu-ibu tidak punya yang namanya kantong kangguru seperti ini, maka bisa pakai kain panjang biasa, kain gendong gitu. Tetapi tidak menyerupai seperti kantong. Kalau ini memang sudah ada siap. seperti kantongnya juga. Ya, Bu, ya? ini sudah ada bentuk celananya. Jadi sebelumnya ini bayinya kita tidurkan di kantongnya di sini dulu. Iya. Ditaruh di kantong. Iya. Kalau ini bayinya besar ya Mas ya, jadi berat badannya kayaknya lebih. Ini kalau yang ini bayi normal ini Bu ya. Baik. Oh, itu berarti dipasangkan di situ ada pasangannya. Ini yang sudah siap jadi. Ini sudah hak paten, ini ada satu rumah sakit yang hak mematenkan produk. Sudah diakui ini memang. Baik. Kemudian setelah ini kita taruh di ibunya. Nah, ini ibunya Bu Woro ini berarti ya? Ya, Bu Woro Bu Woro. jadi ibunya. Ibunya Bu Woro, monggo Bu Woro ya. Jadi ini ibunya kondisi tidak pakai baju. Baik. Tidak pakai baju. Kemudian ini kita letakkan bayi ini di antara kedua puting. Iya. Nah, ini posisinya seperti ini. Baik. Kakinya seperti kanguru. Kakinya seperti ya, kanguru. jadi ini dia berada di seperti katak. Oh, begitu. Ya, seperti katak kakinya. Seperti kaki katak. Posisinya. Nah, kemudian ini naik ke sini. Baik. Itu berarti kepalanya dimiringkan Bu ya? Iya, biar kalau lurus kan nanti sesak nafas. Baik. Nah, ini. Sekencangnya, seenaknya ibu. Ibu ini kalau ditali kencang itu tidak apa-apa untuk bayinya? Tidak. Ini kan sudah dia kan tersangga oleh ini popoknya tadi yang begitu. celananya. Baik. Kemudian ini, kita letakkan di sini. Iya. Ini lebih gampang nih Bu ya. Nah, ini lebih praktis, memang. Kalau kita pakai ini. Nah, ini kemudian bayinya dipakaikan topi. Ini topinya juga satu rangkaian Bu ya? Nah, ini kebetulan satu rangkaian. Kalau nggak punya boleh pakai topi biasa. Oh, iya, baik. Diikatkan di depan. Nah, kemudian setelah itu baru ibunya pakai baju biasa, baju biasa. Tapi yang agak besar gitu. Jadi tadi kan ibunya nggak pakai baju, kemudian kita pasang seperti ini. Nah, baru di sini ibunya pakai. Nah, kondisi ini dilepas nggak apa-apa. Coba dilepas Bu Woro. Nah, ini tidak akan jatuh. Tidak jatuh. Makanya ketika ibunya mau cuci piring atau mau nyapu boleh. Posisi seperti ini. Jadi kapanpun boleh. Nah, ini baru dipakai bajunya. Ini ditutup oleh baju. Kondisi kepalanya di luar atau miring, semacam apa? Tetap di luar. Tetap di luar Ibu ya. Baik. Di antara kedua payudara puting. Baik. Nah, ini kondisinya kan seperti ini. Jadi ini mau kemanapun ibunya boleh sudah. Kemana-mana. Nah, ini kondisinya. Sehingga ini tetap di luar, yang lain ada di dalam. Itu yang dimaksud dengan metode kangguru. Jadi kalau kangguru kan ada kantong secara otomatis. Kalau ini kita ada kantong kangguru. Dan ada bajunya juga. Iya, ini baju biasa. Kalau misalnya habis melahirkan pakai aja baju bapaknya kan besar. Bisa dipakai hem atas, itu boleh aja. Jadi tidak harus ada khusus baju besar, tidak. Jadi baju siapapun bisa dipakai. Tapi kayaknya kalau yang dalam itu harus khusus Bu ya? Kalau yang dalam ini memang disebut dengan kantong kangguru. Tapi kalau memang tidak mempunyai bisa pakai kain gendongan. Kain biasa saja. Kalau kain gendongan hanya diikat biasa saja, tidak bisa ditali di atas. Iya. Gimana rasanya Bu Woro? Tetap nyaman ya mungkin. Nyaman ya. Jadi ibu-ibu di rumah bisa mempraktekkan ini karena sangat gampang. Kalau tidak ada seperti yang ada di dalam itu baju kangguru yang memang sudah didesain, bisa menggunakan
istilahnya jarik Bu ya? Ya, kain Pakai gendong. jarik, kain gendong. Ya. Baik. Nah, dengan posisi seperti ini bisa menyusu setiap saat. Karena ibunya kan tidak pakai apa namanya BH ya. Jadi nanti misalnya bayinya nangis langsung ditetekkan aja boleh. Makanya ini harus diantara puting susu ibu sehingga mau netek ke kiri atau ke kanan bisa. Bisa langsung. Jadi on demand ini pemberian susunya on demand. Kalau dalam posisi semacam ini apakah bayi bisa tertidur Ibu? Bisa juga tertidur. Karena begini, semakin dekat dengan detak jantung ibu, semakin tenang bayinya. Yang prinsip asalkan ibunya tidak stres, gitu. Jadi dengan mendengar detak jantung ibunya, bayi akan semakin tenang. Baik. Ya. Nah ini sangat praktis sekali, saya kira. Jadi nanti kalau saya juga berpikir nanti kalau saya punya anak, meskipun tidak prematur atau semacamnya, mungkin diginikan juga lebih bagus Ibu ya. Bisa, tetapi biasanya bayi-bayi normal ini posisi seperti ini berontak. Oh begitu. Iya, jadi artinya posisi kangguru ini bisa dilaksanakan selama bayi itu tidak menentang. Kadang-kadang dengan bayi sudah lahirnya berat badannya kurang, tetapi ketika kita posisikan gini bayinya gerak-gerak terus berarti dia sudah tidak nyaman seperti ini. Iya, jadi harus dihentikan. Gitu. Jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi memang juga tingkat kerewelannya berbeda juga Bu. Ya, betul. Karena kalau dia sudah kondisi sehat kan aktivitasnya semakin banyak. Sehingga dengan posisi seperti ini seperti terkengkang itu kan tidak nyaman. Gitu. Baik, kalau ini baru nyaman, dia merasa hangat, terlindungi, dekat dengan ibunya, kemudian bisa istirahat dan kapan saja bisa menyusu. Iya, betul. Baik. Nah, pemirsa, dari gambaran ini tadi mungkin Anda bisa mencoba di rumah sendiri kalau Anda mungkin belum dikasih tahu di rumah sakit, tapi saya kira sudah dikasih tahu. Sudah, rumah sakit yang ada itu sudah malah ada yang menyiapkan ini langsung ada. Jadi kadang-kadang begini, ada bayi yang lahir prematur, bayinya belum boleh pulang, tapi ibunya sudah boleh pulang. Sehingga ketika bayi ini diperbolehkan pulang, ibunya akan diajarkan cara metode kangguru dulu. Kalau ibu sudah bisa, baru boleh pulang. Gitu, aturannya ada seperti itu. Baik, kita tahan dulu. Nanti kita akan kembali lagi tentang kiat-kiat untuk merawat bayi dalam kondisi kurang berat badannya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Tentunya masih di Stetoskop bersama saya Becky Chandra dan juga Bu Woro dan juga Bu Herawati. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dama TV dalam acara Stetoskop. Dan kita masih bersama Bu Woro dan juga Bu Herawati di sini berbincang tentang bayi lahir dengan berat badan yang rendah atau kurang. Dan tadi kita sudah melihat salah satu peragaan, salah satu metode untuk perawatan bayi dengan berat badan kurang, yaitu dengan metode kangguru. Tadi ada alatnya juga di sini, masih bisa dilihat di meja studio kita, masih ada sang bayi, tapi ini bukan bayi sungguhan dan ada bajunya yang sudah dipatenkan. Anda bisa membelinya di tempat-tempat ya Bu ya. Biasanya di mana Bu untuk membeli hal-hal yang seperti ini Bu? Toko-toko bayi itu biasanya ada ya Bu ya? Sepertinya belum Mas. Belum ada ya? Belum ada. Hanya rumah sakit tertentu yang menyiapkan untuk fasilitas semacam ini. Baik, mungkin kalau Anda melakukan perawatan juga di rumah sakit tertentu, mungkin biasanya ditawarkan juga ada berbagai macam baju. Tapi untuk di Malang mungkin masih ada hanya satu Bu ya? Iya, masih hanya satu. Baik. Dan kalau misalnya Anda kesulitan untuk mencari baju yang model semacam ini, Anda bisa menggunakan kain penggendong, tinggal diikatkan saja dengan teknik yang sudah dijelaskan dan diperagakan tadi. Baik, saya kira tadi sangat jelas sekali Ibu ya. Baik Ibu, kita lanjutkan lagi. Ini kalau dengan kondisi bayi semacam ini, biasanya apa saja kendala-kendala yang dialami oleh ibu dan juga keluarga dalam merawat bayi prematur atau lahir dengan berat badan kurang? Mungkin Bu Woro dan juga Bu Herawati bisa menjelaskan satu-satu nih Bu. Bu Woro dulu mungkin. Baik, yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang ibu ataupun keluarga adalah yang perlu ketelatenan ya, ketelatenan dan kesabaran dalam merawat bayi dengan berat badan lahir rendah ini, karena pastinya butuh tenaga yang ekstra ya untuk merawatnya. Karena masalahnya yang dihadapi oleh bayi ini cukup kompleks, terutama juga bagi ibu yang merawat ataupun keluarga yang di sekitarnya, sehingga mungkin perlu ibu itu ataupun keluarga mencari tahu bagaimana cara merawat bayi ini, ataupun mungkin berkonsultasi dengan orang yang lebih ahli, tenaga kesehatan yang terdekat. Misalkan kalau dia dekat dengan bidan ataupun dokter, bisa berkonsultasi dengan mereka untuk bagaimana bisa merawat bayi ini di rumah dengan baik. Kalau dari Bu Herawati biasanya yang paling umum muncul pada ibu-ibu
untuk merawat bayi kurang berat badannya ini apa saja masalahnya, Bu? Bayi yang lahir dengan berat badan rendah ini kan mudah terinfeksi, sehingga memang yang harus diperhatikan adalah kebersihan, kebersihan lingkungannya. Nah, kadang-kadang kalau ada ibu habis melahirkan kan banyak yang berkunjung, banyak yang berkunjung, memberi ciuman atau anak ini kalau bisa dihindari, karena dia memiliki daya tahan tubuh yang rendah. Sebelum bayi mendapatkan imunisasi, ini kalau bisa dibatasilah pengunjungnya, begitu. Jadi tidak semua orang boleh menggendong, boleh menyentuh, demikian, karena dia rentan terhadap penyakit infeksi. Gitu. Mungkin salah satunya tadi juga tingkat kerewelan tidak menjadi masalah yang berarti, Bu, ya? Bayi-bayi dengan seperti ini kondisinya lemah, malah jarang rewel, kadang-kadang tidur terus. Tidur terus, baik, malah hanya enak terbangun. Baik, tidur terus, tapi justru dari tidurnya ini justru lebih memerlukan perhatian ekstra. Betul. Jangan nanti dia, wah anak saya kok tidur tenang, dibiarkan saja. Ternyata memang dia ada sesuatu hal, mungkin suhunya rendah atau pernafasannya yang terlalu cepat, begitu, ada gangguan pernafasan. Gitu. Mungkin salah satu yang menjadi permasalahan yaitu adalah ketelatenan. Mungkin ibu-ibu yang tidak telaten, ibu-ibu baru mungkin biasanya kurang telaten. Waduh, harus menggendong, harus memberikan ASI yang sering karena memang perhatiannya harus lebih. Mungkin itu juga menjadi salah satu permasalahan, Bu, bagi ibu-ibu baru mungkin ya. Mungkin kiat-kiatnya dari Ibu Herawati. Jadi begini, memang dengan seorang wanita sebelum hamil, kemudian dia hamil mempunyai anak, itu terjadi perubahan pola hidup yang sangat drastis, gitu ya. Jadi awalnya dia hidup sendiri, kemudian dia sudah mempunyai momongan. Kemudian dengan bayi-bayi yang baru lahir itu memiliki kadang-kadang siang tidur, malam bangun, ini memerlukan satu kesabaran, satu bisa menerima perannya sebagai ibu, di mana dia setiap saat harus bisa memberikan kasih sayang apa yang diperlukan oleh bayinya. Memang perlu ada satu latihan. Oleh karena itu usia yang matang untuk memiliki anak itu adalah di atas 21 sebetulnya dinyatakan sudah matang. Jadi usia reproduksi saya, tapi kadang-kadang kan anak-anak sekarang 21 itu masih kepingin kemana-mana gitu. Makanya artinya belum matang untuk memiliki anak. Jadi ingin memiliki anak itu tergantung kita sudah siap atau belum gitu. Kalau belum siap berarti harus ditunda dulu untuk memiliki momongan. Karena di sini untuk bayi-bayi seperti ini memerlukan ketelatenan, kesabaran, kemudian harus banyak bertanya. Tadi Bu Ora mengatakan bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman mengasuh anak atau bertanya kepada konsultasi ke bidan atau ke dokter gitu. Jadi karena sangat rawan sekali bayi-bayi waktu seperti yang dicurahkan untuk sang bayi pun juga lebih banyak daripada bayi normal, Ibu, ya. Artinya bukan berarti tidak boleh bekerja, Mas. Boleh bekerja, tapi nanti setelah pulang kerja kembali lagi kepada bayinya, begitu. Kalau malam hari ini yang jadi pertanyaan saya, malam hari. Kalau malam hari apakah masih dalam kondisi dalam pelukan sang bunda atau mungkin bisa ditidurkan di tempat tidur bayi tersendiri? Kalau malam hari itu tergantung ibunya ya, apakah berkenan atau tidak bayi itu melekat terus. Tapi kalau misalkan ibunya sudah istilahnya sudah terlalu capek mungkin ya dengan aktivitasnya dia, tapi paling tidak dia melakukan metode kanguru ini. Kemudian setelah bayinya sudah tertidur baru boleh diletakkan di tempat tidur di samping ibunya. Ya. Baik, ini untuk perawatannya sendiri kan memang lebih kompleks sih, Bu, ya. Mungkin sekarang yang juga lagi ngetren banyak orang tua yang berusaha untuk memijatkan bayinya, ada yang memijatkan bayinya dan ada yang diikutkan spa dan lain sebagainya. Saya kurang tahu, mungkin ada juga manicure, pedicure juga, Ibu, ya. Nah, kalau untuk bayi kondisi semacam ini apakah boleh seperti perawatan pemijatan, spa dan lain sebagainya? Khusus untuk bayi-bayi prematur, tadi kan dokter akan memulangkan bayi ini kalau kondisinya sudah stabil, sudah sehat, pernafasan sudah stabil, suhu sudah stabil. Nah, untuk spa mungkin belum ya, Mas, ya. Baik. Untuk anak-anak normal, bayi-bayi normal aja mungkin boleh spa. Tapi untuk pijat bayi boleh, karena berdasarkan hasil penelitian-penelitian terdahulu bahwa dengan melakukan pemijatan bayi akan mempercepat peningkatan berat badan. Jadi dengan dia dipijat, maka keinginan untuk menyusu semakin tinggi, maka pertambahan berat badannya akan
semakin cepat gitu. Baik. Jadi boleh, tapi pijat bukan pijat yang sering kita lihat di Baik, masyarakat. bukan pijat refleksi, Bu, Iya, ya. betul. Kadang-kadang ada pijat di mana di tukang pijat. Iya. Tapi ini memang pijat khusus untuk bayi-bayi prematur, ada langkah-langkahnya. Ada langkah-langkahnya. Ada, Baik. ada beberapa langkah, banyak sekali. Jadi juga tidak boleh dipijat sendiri di rumah. Iya, biasanya ibunya akan diajar dulu oleh ibu bidannya yang sudah melaksanakan. Nanti dilihat apakah ibunya sudah mampu atau belum. Kalau sudah, baru di rumah Baru boleh di rumah boleh dilaksanakan. Iya, betul. dipraktekkan sendiri. Iya. Itu baik. Kalau spa tadi belum boleh ya, Bu. Cuman sekarang ada trennya, ada spa juga dan lain sebagainya. Mungkin Iya. nanti kalau sudah pertumbuhannya sudah normal, Iya. bisa dicoba untuk spa juga dan lain Iya. sebagainya. Baik. Kalau untuk stimulasi anak dengan kondisi semacam ini seperti sentuhan dan lain sebagainya itu sangat penting, Bu, ya. Iya, betul. Jadi dalam artian orang tua juga harus sering-sering memberikan sentuhan dan lain sebagainya. Sentuhan di sini diartikan seperti apa, Ibu? Mungkin Bu Waro dulu. Ya. Sentuhan di sini kita biasanya menggendong bayi, kemudian mengajak berbicara dengan bayi, kemudian mendengarkan musik-musik ya yang yang menyenangkan Baik, untuk bayi, baik. sehingga bayi itu merasa tenang dan dia merasa nyaman. Itu salah satu bentuk sentuhan yang bisa diberikan oleh kita seorang orang tua begitu pada bayi. Baik. Kadang memang kan salah satu penyebab kurangnya sentuhan karena mungkin keluarga atau dari orang tua sendiri rutinitasnya tinggi. Kalau mungkin disentuhkan dengan orang lain, babysitter semacam itu, boleh? Sentuhan itu kalau pada bayi-bayi ada istilahnya bonding attachment ya, Mas, ya, perilaku lekat. Kalau nanti sentuhannya banyak diberikan oleh orang lain selain ibu, maka dia akan merasa lekat dengan Orang siapa itu. yang memberikan sentuhan. Boleh-boleh saja, artinya stimulasi itu boleh diberikan oleh siapa saja, tapi yang lebih utama sebetulnya sentuhan itu dari kedua orang tua, Orang tuanya. yang sangat penting gitu. Iya. Nanti kalau disentuhkan pada orang lain mungkin kemelekatan pada orang tuanya Ya. juga kurang semacam Iya, itu. karena pada bayi-bayi ada istilahnya perilaku lekat itu. Baik. Iya. Baik. Sekarang pesan-pesannya Ibu Herawati dan juga Bu Woro untuk masyarakat dan pemirsa di rumah agar lebih cermat lagi untuk merawat bayi dengan kondisi semacam ini. Bu Woro dulu. Iya. Untuk bayi dengan berat badan lahir rendah, kita harus bisa menerima ya, karena ini mungkin ini sudah anugerah dari Tuhan. Artinya ini sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa kepada kita sebagai orang tua. Tetapi mungkin hanya saja kekurangannya berat badan lahirnya rendah. Iya. Sehingga kita harus sabar, kemudian kita harus telaten, kemudian yang perlu juga adalah kasih sayang ya dari orang tua kepada bayi ini, karena bayi ini butuh perhatian yang cukup besar untuk bisa memulai kehidupannya nanti, untuk bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Baik. Sumbangsih orang tua sangat-sangat bermanfaat dan juga sangat membantu sang bayi untuk berkembang nantinya. Baik. Kalau dari Ibu Herawati untuk pesan-pesannya? Pesan-pesan saya tadi sudah untuk perawatan kasih sayang. Yang penting di sini adalah bahwa pertumbuhan dan perkembangan antara bayi berat badan lahir rendah dengan normal sama sebetulnya, hanya yang lebih sering harus diberikan pada bayi yang lahir berat badan kurang. Karena pada 2 tahun pertama itu sangat-sangat dibutuhkan, berbeda dengan yang lahir dengan berat badannya cukup begitu, sehingga ibu di sini asupan nutrisinya harus betul-betul diperhatikan, kemudian kebersihannya, baik kebersihan si bayi maupun kebersihan yang merawatnya, itu yang penting. Kemudian kebutuhan istirahatnya harus betul-betul kebisingan harus dihindari paling tidak. Nah, kemudian juga harus kontrol ke dokter apakah ada gangguan-gangguan daripada organ-organ, misalnya telinga atau mungkin mata, demikian, itu yang harus diperhatikan. Baik. Jadi itu tadi poin-poin yang harus diperhatikan oleh pemirsa di rumah yang saat ini juga sedang menggendong momongan, khususnya untuk yang momongannya kurang berat badannya. Jadi harus dipertimbangkan hal-hal tadi, mulai dari kondisi ibu, kemudian pemberian ASI, tidurnya, dan lain sebagainya. Tentunya harus menjadi salah satu prioritas yang penting untuk sang bayi agar nanti dia akan tumbuh dengan normal dan optimal. Baik, terima kasih Bu Herawati dan juga Bu Woro sudah hadir di studio Dama TV. Nanti lain kali kita akan berjumpa lagi Bu dengan topik yang lain mungkin. Insya Allah, mungkin pijat bayi ya Mas. Pijat bayi dan spa bayi nanti. Baik, terima kasih sudah hadir, dan pemirsa tentunya menarik sekali apa yang kita perbincangkan pada kesempatan malam hari ini. Tentunya kita tidak akan
melewatkan segmen-segmen berikutnya atau stetoskop berikutnya dengan materi dan juga tema yang lebih menarik lagi. Baik, terima kasih atas perhatian Anda untuk malam hari ini. Saya Beki Chandra atas nama tim yang bekerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.